di hari ini dan tentunya semoga saja kita semuanya masih dalam kondisi yang sehat. Nah, e-lovers, kali ini saya akan coba untuk ngobrol-ngobrol santai ya di weekend ini. Saya sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Sahrul Mukarram SAG MSI, salah satu pengasuh dan juga Ustadz ya yang ada di Pondok Pesantren Darul Hufaz yang kali ini sudah bersama saya di virtual e-station Surabaya. Langsung saja saya menuju ke beliaunya yang kali ini sudah bersama saya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, kelihatan ini Ustadz Sahrul ini begitu semangat, kelihatan dari auranya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita ngobrol-ngobrol sedikit sih Ustadz ya. Mungkin ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan gitu ya Ustadz ya. Terkait dengan Al-Quran ini jadi pedoman hidup kita. Nah, ini sebenarnya deskripsi menurut Anda sendiri seperti apa sih konteks dari Al-Quran ini bisa jadi pedoman hidup kita ini Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi Al-Quran yang perlu kita fahami itu adalah kalamullah, yaitu firman Allah. Jadi bukan sembarang teks, namun itu adalah firman Allah yang ditulis. Dan Al-Quran ini kata Allah sendiri, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Al-Quran ini adalah kitab Allah ya, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi semua isi Al-Quran adalah benar karena kalamullah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat yang lain Al-Quran itu disebutkan oleh Allah hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas atau kalau buku itu edisi revisi dari terbitan sebelumnya. Jadi dari kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran kan ada kitab suci Injil, Taurat, Zabur yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu adalah sebagai edisi revisinya. Makanya Nabi SAW itu adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir dan penutup. Dan ya, Al-Quran seperti itu yang kita pahami. Jadi di dalam menyikapi Al-Quran itu adalah ada empat kewajiban kita. Ya. Yang pertama adalah membacanya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Jadi membaca saja itu sudah merupakan satu pahala tersendiri. Atau orang kalau tidak bisa membaca artinya tidak sempat ya, membaca, maka mendengarkan pun berpahala. Jadi sama pahalanya dengan orang yang membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi ini yang pertama, yang langkah yang harus kita tempuh sebagai umat Islam adalah membaca Al-Quran. Kemudian mentadaburinya. Mentadabur itu mempelajari makna-maknanya, mempelajari artinya, mempelajari maksud dari Allah berfirman seperti itu apa. Nah begitu, itu secara singkat gambarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah
Tadi di dalam membaca itu ada menghafal, jadi membaca menghafal, kemudian mentadaburi, kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kita mendakwahkan. Jadi karena Al-Quran itu untuk semua manusia, maka kita sebarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berhukum dengan Al-Quran, dengan syariat Allah. Karena Al-Quran itu mengandung aturan, ya, aturan hidup. Jadi jalan hidup, way of life, jalan hidup bagi umat manusia. Ya, itu umat manusia. Saya kira itu. Ya. Nah, Ustadz, sekarang ini kan banyak ya orang yang pengen juga belajar yang begitu mendalam gitu ya, Ustadz ya. Di mana memang setiap orang atau setiap manusia itu berbeda-beda dalam kemampuannya di dalam menghafalkan ataupun juga mengartikan. Nah, ini kalau tipsnya Ustadz sendiri di zaman-zaman seperti sekarang ini, bagaimana ini Ustadz untuk bisa mempelajari Al-Quran itu agar kita bisa langsung mengena, hafal, dan juga bisa mengetahui penafsiran atau tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi langkah yang pertama yang harus kita tumbuhkan pada setiap kita adalah mencintai Al-Quran. Ya, jadi mencintai Al-Quran. Kalau kita sudah mencintai Al-Quran, maka usaha-usaha kita untuk mendekat kepada Al-Quran, mulai dari membacanya sampai yang kelima tadi, itu kita tidak akan terasa, umpama kalau ada kesulitan, kejenuhan. Kalau kita mencintai, kita bisa bertahan, ya, kita bisa enjoy gitu. Tapi kalau Al-Quran ini kita anggap sebagai beban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani hambanya. Karena Allah itu tahu bahwa kita itu makhluk yang dhaif, yang lemah. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu bagi kita umat manusia merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Allah yang menciptakan kita, kemudian yang memberi rezeki kepada kita. Kalau kita dibiarkan tanpa Al-Quran, tanpa panduan hidup Al-Quran itu, maka kita akan tersesat. Nah, dengan Al-Quran kita mengenal Allah. Dengan Al-Quran kita tahu jalan yang benar. Dengan Al-Quran jalan kita di dunia sampai di akhirat selamat. Ya, bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Itu Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran, sebelumnya harus kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Kemudian di dalam mempelajari Al-Quran, kita harus berguru. Tidak bisa belajar Al-Quran autodidak, ya. Artinya kita harus punya guru. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau sekarang ini kan zamannya teknologi canggih, dengan adanya teknologi informasi yang pesat seperti ini, bisa melalui medsos, bisa melalui YouTube, ya seperti kita ini kan lewat Zoom. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Kan guru tidak harus hadir, apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya. Ya kan? Betul. Ada anjuran untuk work from home, ya kan? Maka begitu pula learning, belajar mengajar itu bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing, ketemunya via virtual kan begitu. Betul. Jadi yang jelas harus ada yang mandu begitu. Harus ada dua arah. Biar bisa tahu akan kesalahannya ya. Jadi karena bisa juga lewat rekaman di YouTube, misalkan kita dengarkan bacaannya saya, kemudian
kita tiru bisa. Namun syekh yang di YouTube itu kan, apalagi ini cuplikan dari imam besar Masjid Haram, ya, Masjidil Haram. Nah, mereka kan searah, jadi mereka baca di dalam sholat, kemudian kita tiru. Namun kalau kita ada kelirunya, yang namanya manusia, ya ada kelirunya, maka ndak bisa saya Google ini membetulkan, ya, karena sifatnya searah. Jadi harus istilahnya sekarang ini meskipun dalam kondisi atau zaman yang modern dan ini memudahkan buat kita dengan cara virtual gitu ya, atau YouTube dan sebagainya gitu, itu bisa dilakukan, tapi harus ada pendampingan ya gitu ya Ustadz ya. Betul harus ada pendampingan, bisa konsultasi, pokoknya ada rujukan guru yang bisa kita jadikan tempat untuk bertanya begitu. Nah, kalau dari pengalaman ataupun juga apa yang pernah Ustadz lakukan ini, nah selama ini yang paling sangat mudah sekali di usia berapakah Ustadz untuk bisa belajar tahfidz ataupun juga membaca Al-Quran sekaligus juga mentafsirkan, kira-kira di usia muda atau seluruh usia bisa dilakukan gitu Ustadz? Iya. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, belajar ketika sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Saya pikir tidak sepenuhnya benar. Karena terbukti hari ini banyak di kalangan kita, lebih-lebih umat Islam Indonesia, Masya Allah, umat Islam Indonesia ini sekarang menjadi sorotan dunia karena prestasinya dengan tumbuh kembangnya kecintaan kepada Al-Quran. Ada seorang nenek-nenek yang sudah umur 60-an lebih, itu dia bisa menghafalkan Al-Quran di tengah-tengah kesibukan, jadi tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ya ibu rumah tangga atau mengasuh cucunya. Itu tidak, tanpa meninggalkan itu, beliau ini bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi siapapun, kita jangan pernah pesimis untuk bisa membaca, menghafal, mentadabburi Al-Quran. Dan memang idealnya adalah di usia dini. Selama yang saya geluti di dunia pendidikan Al-Quran ini, dan alhamdulillah kita qadarullah ditakdirkan oleh Allah sejak 2015 membuka rumah tahfidz Al-Quran dan pondok pesantren. Sekarang ada 5 cabang itu. Mulai dari yang usia-usia belum bisa bicara, jadi belum bisa bicara, itu yang terjadi pada anak saya sendiri, ya. Itu ketika dia masih usia 2 tahunan kurang itu, kita tuntun untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, di situ ternyata mampu walaupun belum bisa bicara. Nah, di antara caranya adalah waktu ibunya mengandung itu senantiasa membaca Al-Quran. Karena istri saya ini ya termasuk hafidho yang hafal Al-Quran 30 juz. Sehingga waktu mengandung itu murajaah, menghafal terus, kemudian ya diulang-ulang, diperdengarkan. Nah, ketika sudah lahir ada memori yang diharapkan itu dari si bayi itu. Nah, waktu dia sudah paham, maka kita ajarkan sedikit saja sudah memori itu muncul. Nah, itu di usia-usia bawah 5 tahun. Kemudian apalagi yang sudah PAUD atau TK, cepat sekali yang seperti itu. Karena anak usia dini itu
tergantung apa yang kita ajarkan. Iya. Kalau kata-kata yang baik, ya dia nirunya baik. Kalau yang buruk, wah cepat sekali niru. Nah, bahkan sekarang ini ada tren di negeri kita hafal Al-Quran. Ya, kita lihat di apa itu acara di TV-TV itu hafiz Quran kecil-kecil sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Masya Allah, bahkan hafal nomornya, letaknya, di mana posisinya. Nah begitu. Jadi intinya kita semua, mari kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan jangan putus asa untuk belajar Al-Quran. Karena Allah sendiri berjanji memudahkan orang yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu. Tidak ada kata sulit, karena memang yang punya sendiri itu menjamin untuk kemudahannya. Jadi tidak ada istilahnya keterlambatan ya untuk bisa belajar Al-Quran begitu ya Ustadz ya? Insya Allah nggak ada kata terlambat. Ya. Oke, Ustadz, harapan yang ingin disampaikan kepada e-lovers yang lainnya di dalam obrolan kita, yakni terkait dengan Al-Quran ini bisa jadi pedoman hidup kita. Ini apa ini yang ingin disampaikan? Iya, jadi karena Al-Quran itu pedoman hidup, aturan hidup, maka di situ mengandung ada perintah dan larangan, ada janji dan ancaman. Karena memang aturan undang-undang hidup kan begitu. Undang-undang itu kan ada perintah, ada larangan. Namanya juga petunjuk, seperti rambu lalu lintas itu ya. Bukan bermaksud menyamakan Quran dengan rambu. Cuma apa itu aturan, undang-undang kan seperti itu. Undang-undang lalu lintas ada rambu belok kanan ya, ada lampu merah berhenti. Nah, itulah maksud dari Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup umat manusia. Jadi bukan sekedar dibaca, namun dipahami dan dipatuhi aturan. Itulah baru bisa melahirkan yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Nah begitu. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia kalau diamalkan, ya, Jadi bukan sekedar dibaca. Memang membacanya saja sudah berpahala. Namun kita harus mengamalkan, dan orang yang mau fanatik, ya istilahnya fanatik, berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada dua perkara itu, kalian lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selama-lamanya, kapanpun, dimanapun, di zaman apapun. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pengamalan praktek daripada Al-Quran. Nah inilah yang pada kesempatan siang hari ini saya mengimbau kepada diri saya pribadi dan juga e-lover yang ada di sana yang lagi menyimak acara ini. Mari kita tumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Kita sempatkan untuk membaca, mentadaburi maknanya, ya, karena apalagi kita ini masa pandemi ini banyak waktu. Mari kita dekatkan pada Al-Quran, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan. Insya Allah dengan seperti itu keberkahan hidup kita ini akan diberikan oleh Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Iya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu ya Ustadz ya, dengan adanya kita belajar Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, dan apalagi di saat-saat pandemi seperti kali ini ya Ustadz ya. Insya Allah wabah yang terjadi ini bisa diangkat oleh Allah gitu ya Ustadz ya. Insya Allah demikian ya. Insya Allah. Amin. Ya insya Allah kalau kita mungkin bisa sambung di kesempatan lain,
tentang Al-Quran sebagai obat. Nah, Menarik sekali. ya, jadi Al-Quran sebagai solusi obat dari segala macam penyakit. Ya, sebagai cuplikannya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Jadi penyembuh, bukan dawa. Kalau dawa itu obat, bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa, pasti sembuh gitu. Syifa'un. Ya, syifa penyembuh bagi penyakit hati. Loh, kenapa kok penyakit hati? Karena sakit hati, sakit fisik, sakit apa itu ya, apapun penyakit yang diderita manusia diawali dari kolbunya atau sakitnya yang hati. Nah, itu bisa sembuh hanya dengan Al-Quran. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran itu rahmat bagi orang yang mempercayainya. Mukmin di situ adalah orang yang mempercayai Al-Quran, ya, orang yang beriman. Saya kira gitu, insya Allah. Nah, kapan kita agendakan untuk membahas masalah ini, insya Allah. Oke, ya, menarik sekali Ustadz Syahrul ya. Memang Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca ataupun juga tidak hanya untuk ditaruh di sebuah tempat gitu ya, tapi harus dipelajari, dibaca, dihafalkan, diamalkan juga ya Ustadz ya. Dan apalagi yang seperti disampaikan tadi bisa menjadi obat buat kita semuanya yang saat ini ya sekarang ini lagi terjadi wabah gitu ya Ustadz ya. Iya, ujian dari Allah. Iya. Baiklah, kalau gitu Ustadz, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol banyak di kesempatan kali ini di Station Surabaya. Dan yang paling utama, semoga saja saya doakan Ustadz bersama dengan keluarga ini dalam kondisi yang sehat walafiat ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan juga pendengar e-lover juga Mas Yohan dan kru yang lain yang ada di sana juga dikaruniai Allah kesehatan, dilindungi, dan senantiasa dibimbing di jalan Allah yang lurus itu. Amin. Terima kasih. Ya, kalau ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kami. Ya, itu tadi e-lovers ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Syahrul Mukarrom, SAG MSI, salah satu atau pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Hufaz ya, yang sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Semoga saja apa yang disampaikan tadi ini bisa memberikan sebuah arti tersendiri buat diri kita, dan tentunya kita bisa laksanakan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran ini, dan semoga Al-Quran ini bisa menjadi pedoman hidup kita. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kembali e-lovers. Jangan kemana-mana, tetap saja di Station Surabaya.